Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Shallu ala nabiyyikum Muhammad. Dan malam hari ini berada pada tanggal 22 Jumadil Ula. Sebentar lagi Jumadil Akhirah, sebentar lagi Rajab, kemudian sebentar lagi Sya'ban, dan sebentar lagi Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Semoga kita sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan taat, dalam keadaan berkah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan mencintai Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada waktu-waktu hari-hari ini sudah banyak berubah waktu-waktu sholatnya. Banyak di antara kita mungkin belum menyadarinya kalau sekarang itu maghrib sudah masuk jam 6:03 baru masuk maghrib. Kalau mungkin beberapa minggu yang lalu maghrib itu jam 6 kurang seperempat, sekarang itu jam 6:03. Isya itu jam 7:18. Sekarang masih banyak yang azan jam 7, itu belum masuk waktu isya. Barang siapa sholat tidak pada waktunya, maka fala sholatalah, maka sholatnya tidak dihitung. Maka ditakutkan kalau misalnya sebuah masjid azan jam 7 waktu isya, kemudian orang sholat, maka yang azan ini tanggung jawab atas orang-orang yang sholat bukan pada waktunya. Kemudian sekarang sholat subuh itu yang tadinya jam 4 kurang 6 menit, kemudian jam 4 kurang 5 menit, sekarang itu sudah jam 4 kurang lebih 4 menit baru masuk waktu subuh. Masih terselamatkan kalian yang bangunnya setengah 5, dan kebablasan kalian yang bangunnya setengah 6, karena itu sudah duha. Shallu ala Nabi Muhammad. Pada tanggal 22 Jumadil Ula ini bertempatan dengan wafatnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, yang insyaallah saya akan menceritakan tentang beliau, yaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu qala an Sufyan Ats-Tsauri yaqul, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya dzikrus sholihin tanzilur rahmah inda dzikris sholihin. Turun rahmat ketika kita menyebut orang-orang soleh. Bagaimana kalau misalnya kita menyebut orang-orang soleh saja turun rahmat? Bagaimana kalau kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau kita membaca sejarahnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka kalau misalnya kita membaca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut maulid. Ketika kita menyebut menyebut kisah-kisahnya, kebaikannya selain para nabi, itu disebut manakib atau mangkibah, sisi baiknya. Karena selain Nabi Muhammad SAW dan para selain nabi dan rasul itu masih ada kesalahannya, tidak semuanya benar. Maka yang disebut adalah sisi baiknya alias mangkibah. Mangkibah jamaknya itu manakib. Makanya banyak ada manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, ada manakib Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, ada manakibnya Imam Bahauddin Muhammad An-Naqsabandi, ada manakibnya Imam Muhammad bin Abbas Ar-Rifai. Kalau para ulama, para sahabat, para sholihin disebut dengan manakib. Mufradnya itu mangkibah, artinya itu apa? Sisi baik. Tetapi kalau kita menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW itu disebut maulid, karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan kesalahan. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan kesalahan. Semua kebenaran ada pada Nabi Muhammad SAW, karena Allah menginginkannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Ma'ad bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nasabnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Hafal enggak ya? Abu Bakar Abdullah bin Uthman bin Amir bin Ammar bin Ka'ab bin Sa'ad
bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr ila akhirih. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Murrah. Nasabnya ketemu dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu di Murrah. Kalau Sayyidina Imam Syafi'i, madhab kita Syafi'i, nasabnya bertemu dengan Imam Syafi'i itu di Abdul Manaf. Nah, kalau Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya bertemu di Murrah. Berarti nasabnya Rasulullah dengan Abu Bakar itu sama ke atasnya, yang pada akhirnya kepada Sayyidina Ismail bin Ibrahim, yang pada akhirnya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lalu nasab kita bertemu dengan beliau-beliau ini di Adam alaihissalam. Insyaallah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu dilahirkan 2 tahun setelah kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijuluki As-Siddiq itu semenjak beliau belum Islam. Dijuluki As-Siddiq semenjak beliau belum Islam. Beliau sebelum masuk Islam dan beliau sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, sebelum diangkat menjadi rasul, sudah menjadi karibnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar dengan Rasulullah sebelum Rasulullah menjadi nabi, ketika masa mudanya Abu Bakar dengan Rasulullah adalah saudara karib. Kemudian Abu Bakar ini emang dari awalnya sudah dijuluki As-Siddiq. Jadi dijuluki As-Siddiq itu bukan setelah masuk Islam, tapi emang dijuluki As-Siddiq sebelum Abu Bakar masuk Islam. Sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi nabi itu sudah dijuluki As-Siddiq. Kemudian dikukuhkan As-Siddiq ini ketika Abu Bakar itu mempercayai kabar Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat yang lain yang pada zaman itu, pada saat itu meragukan tentang Isra-nya Nabi Muhammad SAW, Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, ketika Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf mendatangi Abu Bakar dengan tertawa-tawa. Lihat ini teman kamu yang mengaku Nabi ini, dia sudah gila. Dia mengaku berjalan semalam dari sini ke Baitul Maqdis lalu terbang ke langit. Apakah kamu masih mempercayainya, wahai Abu Bakr? Kemudian Abu Bakar mengatakan, lau qalaha laqad shadaq. Kalau memang Muhammad sudah mengatakannya, maka itu benar. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya dikukuhkan Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq di dalam Islam sampai hari ini. Semua kita termasuk orang yang menjalankan titah beliau ini. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, beliau ketika didatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakr, kalau seandainya saya mengatakan saya adalah Nabi, apakah kamu mau mengikuti saya? Bala ya Muhammad, saya mengikutimu. Ketika mendengar Nabi Muhammad mengatakan saya adalah Nabi, tanpa ragu Abu Bakar mengatakan saya mengikutimu. Ana fi atharika ya Muhammad, saya berada di belakangmu wahai Muhammad. Ini mengapa Abu Bakar itu begitu istimewa. Bahkan ulama mengatakan derajat yang paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah derajatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada manusia yang lebih mulia setelah para nabi dan rasul kecuali dia adalah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Semua kita dikumpulkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq pada saat Rasulullah SAW sujud di depan Ka'bah, beliau sujud, kemudian datang Uqbah bin Rabi'ah, datang Abu Jahal, datang Umayyah bin Khalaf. Kemudian mereka hendak memukuli Nabi Muhammad SAW dan berdiri di sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar mengatakan, jangan kalian pernah menyentuh Nabi Muhammad SAW sebelum melangkai nyawaku, kata Abu Bakar. Kemudian orang-orang Quraisy ini memukuli Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq sampai dia pingsan. Ketika dia dibawa ke rumahnya, ditunggu oleh ayah dan ibunya dan suku dari Bani Taim. Ketika Abu Bakar As-Siddiq siuman, apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Ma fa'ala Rasulullah. Bagaimana kabar Rasulullah SAW ketika beliau membuka matanya,
ketika beliau membuka bibirnya, yang diucapkan pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu cintanya Abu Bakar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, kalau seandainya rambut yang ada, yang satu rambut yang tumbuh di dadanya Abu Bakar itu lebih baik daripada Umar dan seluruh dunia yang isinya Umar. Satu rambut yang ada di dadanya Abu Bakar lebih baik daripada Umar dan seluruh dunia jika dipenuhi oleh Umar. Karena di dalam dadanya ada hati yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, tidak akan pernah celaka orang yang di dalam hatinya ada satu tetes cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah di Gua Thaur, ketika Rasulullah hendak memasukinya, kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah tunak, entar dulu ya Rasulullah, tunggu saya masuk. Kalau seandainya di dalamnya ada sesuatu yang membahayakan, maka yang membahayakan itu membahayakan saya, bukan engkau ya Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalamnya, membersihkan tempat yang sekiranya di situ ntar disinggahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menutupi lubang-lubang yang ada di dalam gua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ya Rasulullah. Ternyata di dalamnya masih ada 2 lubang. Kemudian lubang itu ditutup dengan 2 kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk tidur di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Betapa beruntungnya pangkuan tersebut, pangkuan yang di atas pangkuan itu tidur Sayyidul Kaunain, pemimpin seluruh dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dan kelak di akhirat pemimpinnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur di atas pahannya Sayyiduna Abu Bakar. Kemudian hewan yang ada di dalam lubang itu menggigiti kaki Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Karena kesakitan beliau menahan, beliau gak mau bergerak, menahan, karena kalau bergerak ntar Rasulullah jadi bangun. Karena saking menahannya sakitnya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis hingga tetesan air matanya membasahi pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah terbangun. Malah kayak Abu Bakar, mayubki kayak Abu Bakar, apa yang membuat engkau menangis wahai Abu Bakar? Bagaimana cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau ingin mengetahui cinta, maka pelajarilah cintanya Abu Bakar kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu setiap hari sama Abu Bakar. Bahkan kalau malam hari sampai fajar sama Abu Bakar. Tapi ketika Abu Bakar berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah pulang ke rumahnya, Abu Bakar mengintip di jendela. Dilihatin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian istrinya Asma bintu Umais mengatakan, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau sudah seharian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekarang giliranku. Sekarang giliran engkau bersama aku, kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar hanya mengatakan, wa syauqah ila Rasulillah. Betapa rindunya hati ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru berpisah berapa detik, bahkan Sayyidina Abu Bakar masih bisa melihat dari belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, wa syauqah ila Rasulillah. Betapa rindunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Tabuk, perang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abdurrahman bin Auf membawa harta dengan dipopong seperti emas. Sayyidina Uthman bin Affan mensedekahkan 1000 kuda dan 1000 onta. Sayyidina Sa'ad bin Waqqas mendatangkan beberapa hartanya banyak. Sayyidina Umar bin Khattab datang dengan separuh hartanya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang saya bisa mendahului Abu Bakar. Sekarang saya bisa mendahului Abu Bakar. Bagaimana engkau ya Umar? Kata Umar, saya mensedekahkan untuk perang ini separuh dari hartaku ya Rasulullah, dan separuhnya untuk keluargaku. Kemudian datang Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mempunyai 11 toko di Madinah, dan beberapa toko di Makkah, dan beberapa toko di Syam. Kemudian Abu Bakar ditanya kepada oleh Rasulullah SAW, apa yang engkau bawa ya Abu Bakar?
seluruh hartaku ya Rasulullah, semua hartaku untukmu ya Rasulullah. Terus apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakr? Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar pun jawab, Allahu wa rasuluh. Saya meninggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan, la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya min qarabati. Kerabat-kerabat Rasulullah kerabatnya, ahlul baitnya lebih aku cintai daripada kerabat-kerabatku, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Shallallahu ala Nabi Muhammad, shallallahu ala Nabi Muhammad. Sampai ketika beliau wafat pada tahun 14 Hijriyah, tanggal 22 Rabiul Jumadil Ula, pada malam Selasa seperti malam ini, datang Sayyidina Umar bin Khattab ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mewasiati kepada Umar bin Khattab wasiat-wasiat yang banyak. Kemudian terakhir yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah apa? Beliau mengatakan, wa syauqah ila Rasulillah. Betapa rindunya hati ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syauqah ila Rasulillah. Fama zala yaqulu hadza wa yuraddituha. Terus menerus Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengucapkan wa syauqah ila Rasulillah, wa syauqah ila Rasul hatta anmat, sampai wafat. Dan beliau pasti sudah bertemu dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mungkin di antara kita ada orang yang sedang sendirian, ditanya, orang tua sedang sendirian, ibu atau bapak. Kemudian dia menangis, Pak, Ibu, kau sedang menangisi apa? Saya sedang menangisi anak saya yang beberapa bulan yang lalu telah meninggal dunia. Mungkin ada anak muda sedang menangis, ditanya, kamu sedang menangisi apa? Saya menangisi karena ibu saya telah wafat beberapa tahun yang lalu. Saya mengingat hari-hari bersama ibuku. Saya mengingat hari-hari bersama ayah. Apakah kita di antara kita ada yang ketika sendirian atau sedang bersama-sama meneteskan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah, kita membaca maulid pada malam hari ini, berkumpul memuji Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, bukan untuk mengobati rindu kita, melainkan menambahkan rindu di atas rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita wafat kelak, zat orang yang paling kita rindukan untuk kita temui setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Semoga Allah menjadikan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, pandangan kita kepada Nabi Muhammad, tujuan kita kepada Nabi Muhammad, dakwah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kelak berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa laqad asyhadu li na'timan awsafu tuhyil quluba tuhayyijul ajana. Telah kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menggetarkan jiwa setiap orang yang merindukan Nabi Muhammad, yang menggetarkan hati setiap orang yang merindukan Nabi Muhammad, yang menggugah hati setiap orang yang merindukan Nabi Muhammad. Wallahu qad asma'alihi fama yusafir qawlu minna yaqulu tanana lakinnahu qad fi sarairi qad alimatihi safwati rabbina wa hadana wa ini tajajna bil mawaddati hauna narfa'i li fakhrina wa rajana. Karena bercampur cinta di dalam hati kami, kita memberanikan diri untuk mengangkat tangan ini, tangan yang penuh dengan dosa, tangan yang penuh dengan maksiat kepadamu ya Allah, ya Allah. Qulu jami'an ya Allah, semua mengatakan ya Allah, ya Allah. Qulu ya Allah, dengan penuh kehinaan ya Allah, dengan penuh ketawaduan ya Allah, dengan suaranya ya Allah, dengan hatinya ya Allah, dengan seluruh tubuhnya ya Allah.
للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بن الله وحبانا. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami memanggilmu, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami memohon kepadamu, ya Allah. Kalau tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niscaya kita tidak bisa menyebut nama Allah. Kalau tanpa majlis semacam ini, kalau tanpa guru-guru kami yang bersanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya pada malam hari ini kita tidak bisa memanggil namamu ya Allah. Fakul jami'an ya Allah, bisyukur ya Allah, bitadallul ya Allah, bitakarrum ya Allah. Ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa qana jibawana anta lana ya dhukrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslina al-ahwal wa fir lana wa la tu'akhir bil akhtana wasluq bina fi najdaha al-mustafa tabina bil habibi hudana arina bi fadli minka ta'ata ahmadin. Begitu indah wajah beliau, begitu agung wajah beliau, begitu tinggi derajat beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa beruntungnya mata yang bisa memandang wajah Rasulullah. Betapa indahnya hari-hari bersama Rasulullah. Betapa indahnya hari-hari mendudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, izinkan mata ini untuk bisa memandang wajah Rasulullah. Ya Allah, izinkan waktu-waktu kami adalah rindu kepada Rasulullah. Ya Allah, izinkan orang tua kami untuk merindukan Rasulullah. Izinkan santri-santri kami, sahabat majlis kami, anak kami, keluarga kami merindukan Nabi Muhammad. Ya Allah. Wa kam min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yashtaqu ila nabiyyihim. Berapa banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah merindukan nabinya. Tidak setetes pun cinta di dalam hatinya kepada nabinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala qad taqarraba alaihim bi an ja'ala ummatahu. Berapa banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini, pada malam hari ini belum pernah merasakan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah merasakan lezatnya menyebut Nabi Muhammad. Belum pernah merasakan lezatnya menyebut Nabi Muhammad. Barangkali itu adalah saya. Barangkali itu adalah kami ya Allah. Maka izinkanlah hati kami untuk merindukan Nabi Muhammad, untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad, untuk membasahi bibir memuji Nabi Muhammad, untuk membasahi hati untuk memuji Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Falam yakmul imanukum illa bihubbih. Tidak sempurna iman kalian kecuali dengan cinta Nabi Muhammad, dengan rindu Nabi Muhammad. Innahu Muhammad, Muhammad Rasulullah. Fasayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berpisah 1 menit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabaka Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq faqala wa syauqa ila Rasulillah, faqala wa syauqa ila Rasulillah. Wa alinul jidik, dan sebuah kayu yang tadinya digunakan untuk mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Begitu Rasulullah SAW berpisah 2 langkah darinya, kayu tersebut menangis karena ditinggal oleh Rasulullah. Innahu udwat, bahwasanya itu juga beberapa langkah kayu pun menangis ditinggal Rasulullah. Apakah hati kami lebih keras dari batu ya Allah? Apakah hati kami lebih keras dari kayu ya Allah, sehingga kita tidak mampu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qulu jami'an ya Rasulullah, qulu jami'an ya Rasulullah, bisyauqin ya Rasulullah, dengan penuh kerinduan ya Rasulullah, dengan penuh kecintaan ya Rasulullah.